Masyarakat kebakaran jenggot, pelemahan rupiah terhadap dolar ada di level 18.000. Angka yang disebut-sebut sebagai poin terendah rupiah sepanjang sejarah ini membuat warga khawatir akan dampaknya. Sebelumnya, Menteri Purbaya menyebut jika pelemahan rupiah ini salah satunya disebabkan oleh rumor-rumor yang mempengaruhi sentimen. Pemerintah terkait hal ini tengah melakukan segala cara untuk mengerem pelemahan rupiah. Tidak jauh berbeda dengan situasi di masyarakat. Di lantai bursa, investor masih tercekik dengan ambruknya IHSG di level 5.800-an. Apakah kedua hal ini bisa menjadi cerminan kondisi ekonomi kita? Seberapa besar pengaruh persepsi dibandingkan realitas dalam menentukan arah pasar? Simak diskusinya bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun. Menuju Yogyakarta, Detik Sore akan mengulas kasus dugaan malapraktik di salah satu rumah sakit umum daerah di Kabupaten Sleman. Diberitakan sebelumnya, seorang balita meninggal usai menjalani CT scan. Ibu korban kemudian melaporkannya ke Polda DIY. Bagaimana informasi terbarunya? Simak laporan lengkap jurnalis Detik Jogja selengkapnya. Membahas situasi pasar saham yang masih morat-marit, Detik Sore akan menganalisis sejauh mana IHSG masih menarik bagi investor. Seperti diketahui, pelemahan harga saham masih terjadi hingga saat ini. Jika investor asing kabur, apakah ini saat bagi investor retail untuk mengambil alih? Simak pembahasan lengkapnya dalam Detik Sore. Ikuti berita menarik dan berbobot Detikcom lainnya dalam Detik Sore. Sekarang kita sambut host kita hari ini, Eduardo Simorangkir dan Feli Sumaiku. Bahagia banget kayaknya, bukannya hari ini semua orang lagi bersedih ya? Loh, kita memang harus hadir. Walaupun tagline kita nggak cuma hore-hore, tapi kita tetap harus hore-hore. Karena kan kalau kita ikut bersedih, jadinya nggak seru dong. Ya ada Iya tikers. sih, tapi kan harus divalidasi juga perasaan sedih itu. Ya udah, kasih background sedih dalam hitungan 3, 2, 1. Enggak. Ini bukan yang ambiar-ambiar itu lain ya. Tapi ya hari ini Detikers hari yang cukup melelahkan ya, at Yes. least buat saya, karena sepanjang hari ini banyak sekali berita yang cukup dar-der-dor gitu dari pagi. Bagaimana mulai dari dolar Amerika Serikat yang sudah sampai di angka 18.000, Oh my God. IHSG yang udah anjlok sampai 4%, bahkan sempat ke 5.600, 5.500. Apalagi harga minyak kita naik, harga emas turun hari ini, gaji belum naik-naik. Itu permasalahan yang kompleks sekali. Saya juga memikirkannya, tapi menolak untuk memikirkannya karena saya lebih mikirin anak saya lagi tumbuh gigi. Ya, itu concern saya sekarang memang ya. Memang ya, manusia tuh ada aja pikirannya gitu. Itulah yang Iya. membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Makhluk yang gitu. lainnya. Tapi benar-benar. bicara soal manusia, Detikers, ada satu manusia yang hari ini juga mengalami vonis dalam hidupnya. Yes. Setelah melakukan kesalahan dalam tata kelola negara, yaitu saat beliau menjabat sebagai seorang wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada praktik pemerasan di sana dan kemudian disidangkan begitu ya kasusnya. Sampai hari ini baru saja mendapatkan vonis dari pengadilan. Nih, Beliau ketok palu nih. sudah ketok palu. Vonisnya berapa, Kak Feli? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Orang tersebut adalah Lengkap ya. iya, Emmanuel Ebenezer Gerungan. Immanuel Ebenezer Gerungan. Yang sering disapa Bang Noel. Noel ya. Bang Noel. Mau nyanyi di gua tadi. Jangan dong. Jadi dijatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Ya, ini dari Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan putusan. Barusan banget gak sih? Banget. Barusan banget kan? Just now. Yes, dan untuk denda 200 juta rupiah, subsidiar pidana 90 hari kurungan, dan hakim juga menghukum Bang Noel ini membayar uang pengganti 3 miliar rupiah. Gimana Detikers? Sesuai nggak tuh putusannya sama Detikers semuanya yang juga pasti udah ngikutin dong kasusnya ini. Yes. Ini kan lumayan lama sih bergulirnya Iya ya. persidangan ini sampai akhirnya hari ini dapat vonis gitu. Kita ingat bagaimana drama-drama Bang Noel ini kemudian ditangkap, ditahan, sempat cengengesan juga waktu itu ketika ditunjukkan pertama kali menggunakan rompi
Orange. Dan juga beliau juga sempat kicau mania, katanya sempat bernyanyi-nyanyi juga kan, ketika ditahan. Tapi akhirnya hari ini beliau divonis 4,5 tahun ya. Yaitu tuntutannya 5 tahun penjara sebelumnya, tapi akhirnya vonisnya 4,5 tahun dapatnya. Yaitu ibaratnya lagi ngambil S1 penjara ya. 4,5 tahun ya. Iya benar-benar. Sebenarnya dia bisa lebih cepet tahu. Kalau remisi, berarti kalau dia dapat remisi cum laude tuh. Benar. IPK-nya bagus ya berarti ya. Iya. Mungkin ketika udah lupa apa sih sebenarnya kasus yang menjerat Emmanuel Ebenezer ini. Karena cukup panjang ya. Cukup panjang jalannya pemeriksaan ini memang. Anyway, sebelum kita cari tahu atau kita bacain kembali atau recall kembali apa kasus yang menjerat dari Emmanuel Ebenezer sampai beliau akhirnya hari ini divonis, kita lihat dulu tayangan dari putusan sidang hari ini terhadap Emmanuel Ebenezer. Silahkan Mimin. Motor roda 4 merek Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A-P warna hitam dengan nomor polisi terpasang B2024 UJC beserta 1 unit kunci mobil yang diperoleh terdakwa menjabat sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 974 berupa 1 unit mobil Mercedes-Benz C300 berwarna hitam dengan nomor polisi B88DEE beserta kunci berwarna hitam dengan logo Mercedes-Benz yang diperoleh terdakwa menggunakan uang dari sumber penerimaan yang besar, yaitu dana operasional selaku wakil Menteri Ketenagakerjaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 960 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Ducati Scrambler. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa berprestasi selama menjabat sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan menjadi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk bayar biaya perkara. Mengingat bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf B dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Silakan saudara berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan
berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435.000.000 rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa dan ditempatkan pada rekening penampungan KPK perkara K3 Kemnaker pada Bank BRI Virtual Account rekening nomor 888 20250 1540 182 dan 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta kunci berwarna hitam dan silver berlogo BAIC diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa. Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut, maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1182 sebagaimana telah dibacakan dan dipertimbangkan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Barang bukti nomor 973 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 972 kembali berupa kendaraan bermotor roda 4 Toyota Land Cruiser dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 974 1 unit mobil Mercedes-Benz dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 960 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Ducati Scrambler dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti selebihnya dikembalikan kepada pemilik perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa 2 Maret 2026 oleh kami Dr. Nursari Baktiana SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Nikadek Susantiani SHMH dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Alfi Setiawan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis 4 Maret 4 Juni 2026 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Pengganti Minsia di SHMH selaku Panitra Pengganti dihadiri penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi para advokatnya. Silakan untuk terdakwa. Nah itu dia Kicau kicau itu kan Kita jadinya. tuh tadi lagi ngobrol-ngobrol soal worth it gak sih kalau orang melakukan perbuatan korupsi dapat katakanlah 3 miliar atau mungkin 6,5 miliar 6,5. dari keyakinan jaksa begitu bahwa Pak Noel ini menerima uang 6,5 miliar katanya. Dapat 6,5 miliar tapi lo di penjara 4,5 tahun. Worth it gak? Terus gue menjawab nggak ada yang worth it, nggak ada worth itnya. Mau berapapun nilainya yang namanya tindak korupsi itu salah, menyalahi aturan udah jelas mau segimanapun gitu betul. ya. Cuman mungkin ini menjadi lucu karena tanggapan beliau kali ya. Iya selama masa persidangan. Iya gak sih? Kayak ini mana nih? Ini quote on quote ya, emang dari omongannya dia sendiri juga nih ada di Detik News gitu.
Kan beliau itu mengomentari tuntutan 7 tahun penjara terdakwa Heri Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025. Padahal kata beliau, kata Bang Noel ini, Pak Heri ini hanya menerima uang 4 miliar yang jauh lebih rendah dibandingkan Bobby. Kemudian beliau mengatakan, kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini. Saya bilang ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti nih cara berpikirnya gitu kata dia. Dia bisa mengeluarkan kata-kata gimana sih hukum tuh. Saya sih gimana sih Pak? Saya sebagai rakyat gimana sih Pak? Bapak bisa mikir gitu tapi Bapak. Iya, tadi tuh kita juga sempat ngobrol-ngobrol Detikers. Gimana ya caranya supaya koruptor itu tuh biar sama sekali nggak ada ketika setelah Iya. melakukan perbuatan hukum tuh. Jadi orang-orang nggak berani melakukan korupsi tadi Iya, gitu. karena kayak semacam tidak ada efek jera. Betul. Dan oke, let's say mereka di penjara nih, yang mana misalnya 4,5 tahun, ternyata jadinya cuma berapa? Mungkin Cum 3 laude jadinya 3 iya, tahun. 3 tahun. Kayak 3 tahun tapi lo berhasil nyuri duit negara 6 miliar 6 misalnya. miliar. Worth it kan? ya dibilang iya tapi enggak, tapi ya salah gitu maksudnya. Salah tapi worth it. Buat Maksudnya- Pak Noel dengan kicau-kicauan yang Jadi dia udah sebelumnya. punya tabungan gitu kan istilahnya. Kita kerja 3 tahun belum tentu dapat 6 miliar kan. Kan gitu. Cuman kan bukan berarti kemudian praktek korupsi ini jadi dinormalisasikan dan dibiarkan gitu. Jangan sampai. Heeh. Tapi katanya, kata hakim juga bahwa harta benda Noel ini bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Uang pengganti tadi sebesar 3 miliar ya Detikers ya. Sesuai dengan uang yang katanya terbukti diterima oleh yang bersangkutan sendiri. Dan Yes. juga menerima 1 unit Ducati Scrambler warna biru dongker dari Sultan Kemenaker. Sultan Irvian Bobby Scramble Mahendro. yang gua tahu cuman scramble egg. Itu dia, yang gua tahu juga scrambler yang Scrambler gimana? bisa dipakai buat main huruf-huruf. Mainin tuh. ada ya, bener-bener. Scrabble ya itu Scramble. ya. Itu Detikers, dan kalau misalnya kita recall lagi, jadi Noel ini juga terbukti menerima gratifikasi dari pihak swasta lainnya. Nilainya 435 juta rupiah yang berhubungan dengan jabatannya sebagai wamenaker. Ya. Dan katanya Noel ini tidak ngelaporin penerimaan gratifikasi tersebut ke KPK. Jadi akhirnya hakim menyatakan Noel terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf B Jungto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Jungto, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu dia. Tapi dia terlihat sumringah-sumringah aja ya. Tadi udah kelihatan ya muka beliau ketika karena kan ngadep ke hakim kan ke hakim tadi. sih. Cuma maksudnya ya nggak tahu ya. Maksudnya sepanjang perjalanannya ini apakah mungkin dia mencoba untuk tetap stay cool aja deh gitu. Tetap gue Beda tetap sih ceria ininya, aja deh apa sih gitu. namanya ambience-nya dengan sidang yang dijalani oleh Nadiem Makarim kan. Itu suram banget sampai mati lampu. Betul, sampai mati lampu segala macam. Tuntutannya juga jauh lebih tinggi Yes. masa hukumannya dibanding sama Pak Noel sendiri gitu. Benar, dengan bukti-bukti yang kalau nggak salah emang belum lengkap atau udah jelas, karena kan dari pledoinya sendiri kan merasa kalau emang Ya. belum jelas gitu, belum lengkap ya. Tapi kita masih menunggu putusannya juga terkait Betul. kasus itu. Yang pasti Detikers hari ini selain daripada hukuman vonis hukuman kepada Immanuel Ebenezer ex wakil menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia yang hari ini baru diputuskan. Yes. Juga ada kabar penting lagi? atau breaking news lainnya yang baru saja kita terima sore ini. Itu. Kicau manianya, Mhm, gosipnya mhm. bakal ada reshuffle coba. Everyday I'm shuffling gak tuh? Ini baru pertama kali dikabarkan sama Detik Wah. via Detik sore hari ini Info ya. A1 nih ya. Info A1-nya. A1 nih ya. Gosip-gosip yang beredar di teman-teman wartawan hari ini banyak banget spekulasi soal siapa yang akan di reshuffle, siapa yang akan menggantikan. Mhm. Kabar-kabarnya banyak, mulai dari Pak Purbaya katanya juga termasuk. Ini juga udah sempat ditanyakan juga ke yang bersangkutan sebenarnya. Ya. Pak Purbaya sempat ditanyakan, dikonfirmasi ke
beliau ketika beredar isu mundur dari posisi Menteri Posisi. Keuangan ini, beliau menjawab lewat pesan singkat WhatsApp yang menyatakan, hahaha, nggak bener lah. Udah ada berita di Detik Finance, coba dicari. di Ketawa situ. ya, itu dia Jadi ya. beliau bilang nggak benar, tapi memang kabar soal Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle hari ini itu cukup santer terdengar pada siang hari ini Detikers sampai saat ini, tapi pihak istana masih belum buka suara terkait isu tersebut. Bahkan sudah ada nama-nama atau Oh iya? nama yang disebutkan akan menggantikan Pak Purbaya. Nama-nama sebenarnya ada beberapa nama yang sudah beredar disebut akan menggantikan Pak Purbaya di posisi Menteri Pak Keuangan. Purbaya kan juga belum lama ya? Iya, Iya kan? setahun deh ada. Baru segitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kebenarannya kita akan Sibuk nantikan banget dunia ya. hari ini. Dari kemarin. Bener ya, banyak ya, udah tadi rupiah berapa di 18.000 ya? Iya, betul. 18.000 WhatsApp siapa? WhatsApp dari teman-teman media sepertinya, karena ini keterangannya langsung melalui pesan singkat WhatsApp saat ditanya soal isu mundurnya Nah. Pak Purbaya. Itu dia tuh. Kapan siang ini? Ini beritanya baru aja naik 15.24. Dan sekarang 15.43. 43. Ya, jadi langsung dicek aja nih, kita bacain lagi aja mendingan ya. Mm-mm. Bentar, saya cari dulu. Banyak banget nih yang beredar namanya si ini, si itu, si ini, si itu. Sebutin dong. Ada, aduh, nanti aja deh ya. Takut ya. Nanti ternyata benar lagi kan. Tapi ya ini kita disclaimer bahwa ini masih kabar Spekulasi, ya. yang beredar, masih perlu dikonfirmasi. Sejauh ini yang sudah dikonfirmasi ke Pak Purbaya terkait isu tersebut, beliau menjawabnya dengan santai bilang hahaha nggak benar. Ya. Kemudian ada beredar juga gosip-gosip lainnya yang bilang bahwa Menteri Kesehatan lah yang akan menggantikan Pak Purbaya. Oh gitu. Pak Budi Gunadisadikin, beliau kan bangkir juga kan. Heeh. Kemudian ada yang bilang yang gantinya nanti adalah Pak Cetip Basri, Pak Dede. Macam-macam lah. Yang namanya gosip kan digosok makin sip. Benar. Dan tapi kalau kayak gini kira-kira akan hari ini juga nggak ya, atau Nggak apa? tahu deh. Akankah dibiarkan bergulir? Kita perlu mengonfirmasi ini kepada sahabatnya Detik Sore juga. Siapa tuh? Pak Misbakun. Pak Oh iya, Misbakun mana? Katanya mau kabarnya mau datang ke sini juga. Heeh. Ini udah beredar di seluruh gedung Detikcom loh Pak, bahwa Bapak akan datang ke sini hari ini. Karena kita udah gak sabar buat ngobrol-ngobrol sama Pak Misbakun. Momennya sangat tepat sekali untuk ngobrol sama beliau karena saat ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat soal bagaimana hari ini kondisi rupiah, Yes. kondisi inflasi kita, kondisi pasar modal kita. Kita pengen tahu Pak Misbakun sebagai wakil kita di Senayan, bagaimana komunikasinya dengan pemerintah, apa yang perlu diketahui masyarakat supaya tidak panik atau justru memang kepanikan itu nyata sehingga kita harus bersiap-siap seperti apa persiapannya. Makanya kita pengen ngobrol sama Pak Misbakun. Mudah-mudahan beliau bisa hadir hari ini ya. Kalau nggak hadir? Kita udah janjian soalnya. Kalau nggak hadir ada sesuatu nggak? Kalau nggak hadir Pak Misbakun harus bawain kita martabak next visit ke sini. Oke, tapi sambil kita nantikan juga, kita punya berita Nusantara juga yang ini kabarnya kurang mengenakan ya sebenarnya ya. Yaitu soal ada balita yang meninggal setelah melakukan CT scan. Detikers. Ada dugaan malpraktik di sini. Kita akan cari tahu nanti bersama dengan narasumber kita seperti apa kondisinya. Nanti kita akan bergabung dengan Detik Jogja. Tapi abis ini. Ya. Abis ini ya. Tetap Nah itu dia. bersama dengan kita di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Balik lagi Detikers di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Dan benar banget ini sebuah informasi yang sangat amat tidak hore-hore. Karena gue ngerasain juga nih kayak Dok. Jadi kalau kita tadi kan sebelumnya udah bilang kita akan ngobrol-ngobrol juga perihal bagaimana kondisi dan situasi sekarang soal ada seorang balita yang terduga jadinya kena malpraktik gitu, habis CT scan sampai meninggal dunia kan. Ini tuh awalnya karena lagi periksa
tumbuh kembang anak di posyandu, kemudian dibilang kalau ukuran lingkar kepalanya ini yang perlu diperiksa gitu, menjadi perhatian. Kemudian disarankan orang tuanya ini untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Jadi kan memang setiap bulan tuh selalu periksa tuh ke posyandu seperti itu, dan lingkar kepala itu kan pasti selalu diukur apakah ada pertumbuhan, penambahan. Nah, anak gue juga gitu. Juga Jadi pernah disarankan untuk bahkan disarankan untuk ke rumah sakit gitu, ada rujukan untuk nantinya kemungkinan bisa sampai kayak CT scan oh seperti itu. iya. Dan gue tidak melakukan itu. Karena gue jujur takut. Takutnya tuh dalam artian gini, Karena masih terlalu kecil anaknya. iya satu, dan yang kedua anak gue baik-baik aja kok, nggak yang kemudian dia jadi kayak kehilangan kesadaran atau yang nggak Kehilangan aktif, keseimbangan kayak gitu-gitu, enggak juga gitu. Jadi kayak gue menggunakan feeling gue sebagai seorang Oke, ibu oke. gitu. Nah ini coba kita cari tahu ya soal kasus yang terjadi di Yogyakarta ini. Di Jogja ya bener ya? Iya bener tuh, mikrosefali sama Iya, anak gue juga betul. dibilangnya mikrosefali. Warga Bantul Nah, yang melaporkan dugaan malpraktik ini sangat disayangkan sebenarnya karena sampai berujung kepada meninggal dunia begitu ya. iya karena kejang setelah CT scan, abis itu sampai muntah darah, berhenti nafas, lebam mata. Aduh ini mengerikan banget. Kalau gitu langsung aja kita ngobrol-ngobrol, kita sapa. Kita Sudah siap? sapa Mas Jauhari Mas Wawan Jauhari. S yang hadir di lokasi langsung dari Bantul. Halo, sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Iya. kabarnya kabar tidak menyenangkan nih Mas yang harus kita bahas karena peristiwa yang sangat disayangkan ya. Ya. Kak Feli, ada bayi yang kemudian harus meninggal dunia setelah ada dugaan malpraktik dilakukan imbas dari adanya tindakan CT scan CT ya. scan betul. Tapi punten ini mungkin boleh diceritakan juga kembali secara kronologis dan Ya. usianya sebenarnya berapa dan bagaimana kok bisa mendapatkan rujukan untuk CT scan sebelumnya seperti apa gitu. Apa benar karena tadi soal lingkar kepalanya seperti itu dan diduga mikrosefali? Silakan Mas Johari. Ya baik, terima kasih. Selamat sore Detikers. Jadi memang benar ya ada satu kejadian yang sangat memilukan di Jogja. Seorang balita berusia 3 tahun bernama Naura ini meninggal dunia diduga menjadi korban malpraktik. Nah jadi awalnya Naura ini rutin diperiksa ke posyandu setiap bulannya. Nah, saat pemeriksaan di posyandu itu, ketika dicek lingkar kepala Naura ini tercatat 46 cm yang mana itu menjadi perhatian kader karena tidak sesuai dengan anak seusianya. Oke. Nah kemudian dari kader posyandu merujuk Naura ke klinik, dari klinik terus dirujuk ke RSUD Prambanan. Naura sendiri di RSUD Prambanan sudah menjalani 2 kali pemeriksaan. Yang pertama di bulan April awal, kemudian yang kedua terakhir di 27 April kemarin. Nah, di pemeriksaan terakhir itu dari diagnosa dokter kan si korban ini, Naura ini mengalami mikrosefali. Dokter kemudian menyarankan kepada orang tua Naura yang ini Ibu Anastasia Niken untuk dilakukan CT scan. Nah, sebelum dilakukan CT scan, Naura harus menjalani tindakan sedasi. Nah, menurut keterangan dari keluarga korban ini sedasi dilakukan sebanyak 3 kali suntikan. Nah, setelah suntikan ketiga, barulah si Naura ini bisa tenang, kemudian tertidur di situ. Namun setelah dilakukan CT scan, Naura mengalami kejang, tidak sadarkan diri, muntah darah, dan sampai mata lebam dan lain sebagainya. Dan Naura kemudian dipindah di ICU, namun pada 28 April dini hari nyawa Naura tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Mas Johari, berarti sebelum CT scan-nya dilakukan, diberikan suntikan tadi yang adalah obat penenang, kemudian ada reaksi-reaksi tadi itu, sehingga pemeriksaannya dihentikan dulu atau bagaimana tuh?
Jadi menurut keterangan 3 kali suntikan sedasi itu dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Namun setelah Oh. pemeriksaan CT scan itulah Naura mengalami gejala-gejala tadi, kejang, Oke. muntah darah, dan sebagainya hingga dilarikan ke ICU. Iya. Nah, apakah dari pihak rumah sakit sendiri udah memberikan penjelasan secara resmi tentang penyebab kematiannya? Apakah dari CT scan-nya itu yang berpengaruh atau dari obatnya atau bagaimana? Ya, jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari rumah sakit karena dari rumah sakit sendiri terakhir kami mengkonfirmasi mereka akan memberikan keterangan resmi terkait dengan kondisi medis dan lain sebagainya kepada keluarga korban dan kuasa hukum korban. Namun sampai saat ini pihak rumah sakit masih menjadwalkan pertemuan tersebut sehingga kami masih belum memiliki update lebih lanjut terkait dengan penjelasan soal rumah sakit ini. Oke, baik. Kalau dari pihak keluarga sendiri bagaimana? Ini tuntutannya apakah benar-benar langsung setelah kejadian Naura meninggal dunia kemudian memberikan tuntutan atau ada proses seperti apa itu? Jadi pelaporan kasus ini sendiri itu dilakukan tanggal 17 Mei, ya, mungkin sekitar ya setengah bulan setelah kejadian itu. Oke. Itu baru dilaporkan ke pihak polisi ke Poldi Treskrimsus Polda DIY dan Berarti- dalam laporan Ya, yang silakan, Mas. dilaporkan itu penanggung jawab rumah sakit dan dokter. Oke. Bisa dibilang udah mau 1 bulan lah ya, Hampir ya, hampir 1 hampir bulan, sebulan. ya 10 hari lagi lah 1 bulan tuh atau 12 hari lagi, udah 2 mingguan berarti laporannya diproses begitu. Sampai sejauh ini seperti apa penyelidikan dari kepolisian Mas terkait kasus ini? Tentu polisi sampai saat ini masih mengumpulkan bukti ya, termasuk dengan pengambilan keterangan pihak-pihak terkait. Terakhir dari orang tua Naura sendiri, Ibu Anastasia Niken sudah datang ke Polda DIY untuk dimintai keterangan dan sampai saat ini proses pemeriksaan pendalaman kasus ini masih terus berlangsung sehingga kami juga masih menunggu update dari pihak kepolisian. Oke, jadi dari Mas Johari sendiri juga sudah sempat berbicara dengan ibu dari Naura ya Mas ya? Iya. Iya, oke. Kebetulan. Oke, kalau gitu kita juga bisa menyaksikan ini dia wawancara bersama orang tua dari Ya, Naura. Ibu Anastasia Dia Niken masuk ruang Purwandri. CT scan tuh setengah 11 lebih. Masuk ruang CT scan. Di situ udah mulai proses penyuntikan itu sampai 3 kali suntikan adalah 1 jam, serang 1 jam. Gitu. Terus setelah itu saya keluar, saya udah nggak tahu di dalam kenapa. Padahal sebelumnya ceria kan? Dia ceria, dia tuh di situ yang masih mainan kan di depan klinik poli itu ada ruang bermain anak. Dia masih di situ, masih mainan, masih lihat-lihat buku, masih gitu. Terus dia di ruang radiologi pun dia juga masih makan makanan, dikasih makanan orang itu juga dia masih dimakan, masih lihat HP, lihat TV, itu dia masih aktivitas seperti biasa. Pas waktu dipasang alat infusnya itu yang buat suntikan itu dia masih tetap nggak takut, dia masih tetap ceria, sempat tak bercandain, dia masih ketawa. Terus keluar dari ruang IGD pun waktu habis dipasang itu dia nggak nangis, dia masih tetap, setelah itu dia masih minta makanan, masih makan masih seperti biasa, nggak ada yang berubah. Perubahannya itu ada setelah dia tuh masuk CT scan baru semuanya berubah, Setelah dari scan itu langsung baru dia, setelah itu dia udah nggak sadar. Ada penjelasan dari rumah sakit? Sampai sekarang nggak ada penjelasan. oh begitu dari setelah CT scan itu sudah tidak sadar. Iya, dari CT scan itu udah nggak sadar, udah sampai ya dia di dalam situ disuntikan kedua itu dia sempat minta, ya agak sedikit rewel, dia minta, mungkin merasa nggak enak, dia minta, udah mulai nangis, dia udah mulai minta pulang, pengen ketemu kakaknya, itu udah itu. Terus tak gendong itu dia masih tetap nangis, sampai disuntikan ketiga pun dia masih tetap nangis, sampai dia tertidur pun Itu kalau anak bayi atau balita Mm-mm. sakit tuh yang sedihnya karena mereka nggak bisa Nggak kita bisa. terjemahkan dengan baik Betul. apa yang mereka rasakan ya. Merekanya sendiri mau ngasih tahu tuh Iya. sulit. Tapi aku agak miss nih atau maaf nih Mas Johari.
3 kali suntikan yang diberikan sebelum CT scan itu gunanya apa, sebagai obat penenang atau apa ya? Iya, dari keterangan yang kami terima melalui kuasa hukum korban ini, sedasi ini merupakan semacam obat penenang. Sebelum menjalani prosedur CT scan, bayi atau balita itu harus tenang terlebih dahulu agar bisa dilakukan CT scan. Katanya dilakukan tindakan sedasi. Namun Oke. apakah SOP-nya seperti itu, kami masih menunggu dari pihak rumah sakit untuk menjelaskan secara Iya. detail. Iya, berarti kan maksudnya asumsinya ketika bayi atau balita sebelum CT scan harus dalam kondisi tenang Tenang. terlebih dahulu. Hmm. Berarti sebelumnya dia lagi nggak tenang dong sampai harus dikasih obat Iya, penenang. dan juga pertanyaan gua, apakah bayi itu boleh diberikan obat penenang? Satu itu, dan makanya gue juga agak bingung, setahu gue lewat yang di mall aja tuh yang detektor itu aja kan nggak bisa ya. Oh iya. Heeh, Oh, bayi itu nggak boleh? sangat menghindari Oh, I gitu. see. Apalagi kalau, tapi kan CT scan ya mungkin ya nggak tahu ya dengan kondisi-kondisi dari ilmiah kedokteran ya nggak tahu juga, karena dari rumah sakit belum memberikan informasi apa-apa begitu ya Mas Johari ya. Betul. Iya. Dan kalau ketika ini kemudian dilaporkan ke polisi, kasusnya apakah kemudian jasad bayi ini kemudian akan diotopsi Diotopsi. atau seperti apa, Mas? Ya, terkait dengan informasi apakah nanti akan diotopsi atau apa, itu kami masih belum menerima informasi lanjut dari pihak kepolisian. Demikian. Oke, mudah-mudahan ada titik terang dan diberikan informasi yang transparan ya dari rumah sakit, karena ini sudah menghilangkan nyawa, terlepas dari bagaimanapun itu kondisi sebelumnya dan setelahnya. Mudah-mudahan pihak keluarga juga mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Dan tentunya turut berdukacita juga buat Yes. Bu Anastasia Niken dan juga keluarga ya atas musibah yang dialami ini. Oke. Terima kasih Mas Johari untuk laporannya sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas. Selamat sore, kami tunggu update-nya ya. Di Detik Siap. Jogja. Baik. Jogja. Caca. Jadi kayak zaman dulu ya. Nah ini tapi beneran mengerikan sih usianya. Kalau dipikir-pikir ya, usia 3 tahun, lingkar kepala 46. Jadi itu ada standar dari WHO grafiknya untuk usia 6 bulan sampai 12 bulan, kemudian 2 tahun, 3 tahun itu emang ada tuh grafiknya. Oh gitu. Normalnya tuh di Berapa rentang lingkar berapa kepalanya? sampai berapa sentimeter untuk lingkar kepala. Kalau 3 tahun 46 cm mungkin ya menjadi perhatian gitu dari kadernya sendiri. Tapi kemudian tindakan yang dilakukan di rumah sakit untuk apakah ini benar mikrosefali atau tidak. Nah itu kan yang perlu diteliti gitu. Karena anakku sempat dibilang Anjurkan kalau juga. iya takutnya ini mikrosefali, tapi kemudian dari dokter juga bilang tidak apa-apa Bu, jangan langsung kita percaya itu juga, karena melihat kondisi dari anaknya aja. Ini tuh bisa jadi juga karena genetik, mungkin dari keluarganya juga anatominya kecil atau seperti apa gitu. Jadi nggak yang harus langsung Panik gitu ya. panik Iya. seperti itu. Tapi ya kita sekali lagi mengucapkan turut berduka cita untuk kepergian dari adik Naura. Mudah-mudahan kejelasan dari informasi rumah sakit juga akan segera diberikan ke pihak keluarga terutama, begitu. Baik, kita tinggalkan berita Nusantara hari ini. Detikers, kita menuju ke market review. Abis ini kita akan bergabung lagi bersama dengan narasumber kita lainnya. Dan Kamu gosip- lesu ya? Dan gosip-gosip lainnya yang akan kita bahas hari ini. Oh iya ada lagi ya? Ih banyak gogonnya nih hari ini. Abis ini Detik Detikers, Sore. tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, we'll be right back.
Mas, Detik Sore nggak cuma hore-hore, ada yang anjlok hari ini hatinya. Nggak cuma hari ini. Dari kemarin-kemarin ya. Dan sampai beberapa waktu ke It's depan been for kayaknya the ya. umpteenth time. Heeh. Banyak sekali desas-desus hari ini yang bikin market sepertinya lagi tidak menentu gitu. Mm. Di luar dari hal-hal yang di luar dari kontrol kita alias apa yang terjadi di Di dunia dunia, internasional. Di betul. dalam negeri juga sepertinya ada Ada yang nambah-nambahin. panas-panas. Iya bener. Kita langsung aja hari ini bahas market review bersama dengan Mas Revo Ngeng dari Mega Asik, Capital Sekuritas. ngeng banget nih. Padahal Banyak mah- nih gosipnya kalau ada beliau boleh biasanya. dong, boleh Jangan gitu dong. Kasih tahu lah kita apa nih yang didengar dari market Gini loh, sejauh saya ini. masih mau berkarir ya. Jadi tolong agak Tolong agak ditahan ya. hati-hati gitu ya. Heeh, Mas nanti Revo nggak sibuk dalam beberapa hari ini karena terlalu bergejolak market Justru kita. karena saya lumayan jadi nggak nongol-nongol sini. Karena itu ya. Karena merah terus nih SG-nya nih. Nah iya, ini sekarang udah sampai di berapa nih? 58. 5.800 terakhir ya. Tadi sempat ke 5.600 sempat nggak sih? Wow. Sempat kan ya? 56. Bottom line-nya tadi di 5644, 5.600 ya. sekarang 5839. 5%-nya nyampe nggak tuh? Enggak ya? 4% sih tadi sih. 4%. Sempat. 4%, kemarin juga Wow. 4%. Mhm. Bener kan? 4% kan kemarin? 411 ya 4,11. Gokil. Itu, Gokil banget. yang mau nikah, duitnya di sekolahin dulu di Aduh, saham. gimana ya? Rencananya Ditunda jadinya ya. mau kan katanya ini ya, level hari ini itu sama dengan 2021 level deh kalau nggak waktu salah. COVID, bahkan sempat di sini Oh juga iya? walaupun bisa lebih rendah lagi COVID ya, sempat ke Iya, 3.000 juga kan. 3.000-an. Aha. Cuma ya zaman COVID pernah di 5.000-an juga. Mei sebelum ke 2021 3.000. seingat saya. Mei 2021. Dan ini Sekitar Juni segini. 2026. 5 tahun lah. 5 tahun ya. 5 tahun. Dalam 5 tahun hilang. Tuh. Turun. Turun Dan ya. ini ada hal menarik juga. Saya Apa coba cek di Januari 2026 Oh awal my God. tahun itu Belum kita market cap-nya 16.600 kurang lebih. Mm-mm. Aha. Sekarang itu sekitar 10.700 kemarin, sekarang udah 10.200. Jadi kurang lebih udah hilang 6.000 T dalam 5 bulan gak sampai. 5 bulan. Oke. 16.000 Dari ke posisi 10.000. tertinggi waktu itu ya. Betul. Di Januari ya, yang Januari. 9.100 Iya, kan ya. MSCI-nya tanggal 20-an tuh. Iya, Mm-mm. iya. Kita sempat 9.000 di sebelum 20-an lah. Kalau nggak salah sekitar 3.500-an poin lah juga itu turunnya ya. Dari dari- kalau market Dari cap-nya dari 9.000 ke hari ini. Oh iya iya. 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 Kalau market cap-nya tadi berapa? 6.000. 6.000. 6.000 triliun. 16.000 ke 10.000 6.000 lah ya. Kemana tuh duitnya? Iya dah. Saya bagi setengah aja boleh. Gue gak bisa ngebayang. Setengah deh. Iya. Jadi Ya, apa betul. nih Mas Revo yang perlu diketahui masyarakat supaya tidak panik? Ya banyak, intinya gini, kalau kita ngelihat apa yang terjadi belakangan ini untuk saat ini ya, kita ngelihat beberapa hari terakhir ini memang kebanyakan di internal ya, di domestik yang memang Domestik. kondisinya gejolaknya luar biasa banget ya, sangat luar biasa. Yes. Tadinya awalnya saya pikir setelah effective date di MSCI 1 Juni itu, Mm-mm. asing udah keluar tuh, udah buang barang tanggal 29-nya, hari Jumat kalau nggak salah tanggal Iya. 29. Mhm. Buang barang, memang kelihatan tiba-tiba transaksi kita hampir 50 atau 50, saya agak lupa, triliun. Itu jarang banget kejadian. Biasanya itu paling ya 20-an, kayak sekarang 25 T. Tiba-tiba Oke. kemarin itu tembus 50. 50 karena memang yaitu outflow asing sampai kalau kita lihat net sell-nya di regular market itu sampai 8 triliun. Oke. Intinya transaksinya itu memang kita lihat karena asing banyak keluar tuh, karena harus indexing ke ETF MSCI-nya, memang akhirnya kita lihat transaksinya gede. Mhm. Tapi setelah effective date, saya pikir harusnya udah mulai rebound. Memang Mhm. bener kan kalau kita lihat di hari Selasa itu tanggal 2 ada rebound tuh 1,11%. Oke. 1% kita lihat ada saham-saham, ya banyak ya saham-saham dari Konglo dan sebagainya juga mengalami rebound. Mhm. Tapi ternyata nggak kuat karena yaitu sentimen domestik ternyata muncul nih. Banyak ya, kalau kita lihat di hari ini ada rumor-rumor itu ya yang Ya. terjadi di kementerian sana, di pemerintahan memang juga Yang jelas Mas Revo Apa tuh ngomongnya, maksudnya? Rumor-rumor di kementerian sana tuh di apa kementerian yang maksudnya? sangat mempengaruhi dan cukup strategis untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia seperti itu Banyak ya. semua kementerian juga strategis Mas Revo. Yang Di- sangat berdampak juga terhadap pasar saham kita lah kayak gitu. Kementerian apa? Ya, Keuangan Nggak mau disebut. ya pokoknya seperti itu ya. Oke. dan keuangan tadi kita udah sebut kok. Ayo. Heeh. Oke. Kementerian Oke. Keuangan kan, ya. Heeh. Lanjut. Lalu, Nah, Oh itu juga mempengaruhi jalannya ISG hari ini. kalau berhubungan dengan sesuatu yang strategik ya pasti. Mm-mm. Contoh ketika Kan kabarnya sebelum penutupan ya, jelang-jelang penutupan tadi kabarnya. mungkin jam 2, jam 3. Saya sih dapat beritanya mungkin sekitar jam Iya. 2, jam 3 lah gitu. Oke. Sesi 2 itu
keluar beritanya, tapi apa namanya, sebenarnya justru sebelum di sesi 1 justru kita sempat yang minus 4%, tapi setelah saya dengar rumor-rumornya itu jam 2 jam 3 justru kita ada rebound jadi Iya, minusnya 1,7% hari ini. Jadi kelihatannya mungkin ada beberapa orang mungkin yang udah ada dengar sebelumnya sehingga di sesi 1 mungkin ada selling price yang cukup tinggi atau seperti gitu. apa gitu ya. Oh. Itu yang kelihatan. Tapi memang pada intinya kalau kita ngelihat selain dari faktor domestik kita yang memang lagi bergejolak seperti itu, kita ngelihat memang asing ini hari demi hari, bulan demi bulan itu keluar terus, ini belum ada masuk-masuknya nih. Oke. Bahkan kalau kita lihat secara year to date di regular market udah lebih dari 60 triliun Oh. dalam 6 bulan lah kurang lebih ya. Bahkan mungkin nggak nyampe, year to date itu udah 60 triliun lebih. Asing keluar terus ya. Bahkan nanti kalau kita tuh di effective date di tanggal 20-an, saya 22 kalau nggak salah 22 Juni itu ada FTSE Russell. Itu ketika effective date asing akan keluar lagi. Oke. Dan keluarnya saya rasa nggak akan sebanyak MSCI karena secara indeks pun FTSE Russell sebenarnya nggak sebesar MSCI ya. MSCI itu dari Amerika Serikat, Morgan Stanley, FTSE Russell itu dari London, Inggris. LSEG gitu ya. Jadi sebetulnya secara nominal seharusnya tidak begitu besar, tapi saya rasa akan cukup tetap mempengaruhi untuk market sendiri ya, karena ini banyak juga nih emiten-emiten yang dikeluarkan dari FTSE Russell ini, baik itu yang large cap maupun yang micro cap, yang kecil-kecil juga banyak juga kayak gitu. Jadi itu sih sentimen-sentimen yang terjadi lah kurang lebih belakangan ini kayak gitu sih. Iya. Kenapa Masih kamu so sad sih. senyumnya, kamu bisa lihat apa kamu? Enggak, gue justru mengira di awal di pagi tadi market udah duluan ngedengar kabar soal reshuffle itu, sehingga akhirnya anjloknya lumayan dalam tuh ya, walaupun juga ada sangkut pautnya dengan rupiah yang juga rontok juga 18.000. lebih dalam lagi. Cuma mungkin setelah dengar adanya validasi bahwa ternyata Nggak jadi. Agak agak rebound rebound gitu ya. gitu ya. Itu mungkin juga, tapi misalnya dari sisi saya baru dengar jam 2 gitu loh. Saya baru jam 2. Terus katanya nggak jadinya itu baru setengah jam lalu mungkin saya baru dengar nggak jadi nih gitu. Yang menentukan kan Pak Prabowo, bukan angan-angan kita. Belum tahu ini kita juga masih Belum tahu juga sih nunggu ya. emang. Tapi kalau sampai ada reshuffle lagi nih, ini kita berandai-andai aja. Besok kan masih ada market ya, pembukaan hari Jumat Terakhir. last day untuk pekan ini. Kira-kira responnya seperti apa besok, Mas Revo? Kalau asing menurut aku pribadi ini masih keluar kelihatannya untuk asing. Asing ini so far intinya masih melihat kita masih agak cukup Seperti kurang kata oke lah Mbak gitu ya. Nanda kemarin ya, the worst is yet to come ya. Oke. Terakhir aja yang kemarin ya informasi dari Bloomberg itu yang Moody's membuat outlooknya untuk negatif ke Danantara ya DIM itu juga negatif juga meskipun seingat saya kayaknya kalau untuk S&P outlooknya itu enggak stabil gitu ya. Tapi untuk Moody's juga gede juga gitu ya, itu negatif. Jadi outlook ini yang juga semakin mendorong lagi ya Investor untuk mereka juga keluar akhirnya. Dan kalau kita perhatikan kelihatannya mungkin ini secara, saya belum punya data persisnya, cuma kalau kita ngelihat secara year to date ISG itu turun udah 30% lebih. Oke. Mungkin 31 Tiga lah mungkin ya. Iya 31 tadi gue kurang juga lebih. coba Dan gitu. itu terburuk sedunia. Wah. Oh iya. Iya, kalau Sedunia? kita compare ke India, ke negara Siapa Asia di atas lainnya, kita? India itu minus belasan persen. Year Kita to date-nya. Kita 31%. 31. Kalau kita bandingkan yang Asia lainnya, Taiwan, Jepang, Hong Kong, kemudian yang paling tinggi itu KOSPI Korea Selatan itu 108%. Bahkan dia doubling ya 100% year to Oke. date kayak gitu. Negara-negara maju US dan sebagainya juga relatively nggak banyak bergerak, cuma masih cukup positif lah kayak gitu. Nggak setinggi KOSPI memang yang 100%. Cuma kalau kita tuh memang parah banget sih 31% kayak 31 gitu. itu. Jadi kelihatannya kalau kita ngelihat kondisi seperti ini, ditambah juga rupiahnya terdepresiasinya juga salah satu yang terparah juga di dunia kayak gitu ya. Iya. Bahkan kita all time low 18.000 nih. Jadi kalau kita ngelihat data-data yang ada saat ini itu bukan menunjukkan ini kondisi yang secara global, tapi memang ini kelihatannya memang ada something problem di domestik. Karena harusnya kalau global ya rata dong. Rata, iya benar. Korea Selatannya kena, Jepang kena, Iya. Hong Kong kena, Ini ya kita Malaysia, doang. Singapura dan sebagainya kena. Ini kita bener jauh Drastis. gapnya gitu antara ISG dengan yang lainnya, kemudian rupiah dengan mata uang lainnya ini cukup jauh. Jadi memang kelihatannya memang ada problematik di domestik yang belum terselesaikan lah kayak gitu. Jadi Makanya agak sulit menghindari bahwa ini karena tekanan dari global. luar dunia, yang kondisi domestiknya aja
mengganggu investor asing untuk berinvestasi kan ini Iya, makanya keluar terus kan. benar. Apalagi kalau ketika contoh DXY-nya naik ya USD-nya menguat makin kacau lagi nih untuk rupiah kita bisa 1800, 18.200 dan sebagainya. Iya. Atau ya itu ada perang lagi. Kemudian kemarin diperparah lagi dengan adanya katanya kita kena tarif tuh dari Amerika Serikat 10%. Dan kayak gitu wah makin lagi. Jadi domestik kita juga lagi kurang Gonjang baik ganjing. gitu ya. Ditambah global dihantam lagi ya udah wassalam. Waduh, wassalam nggak tuh? Susah gitu susah untuk saat ini. Tamatlah Sudah Alkisah kami. Tapi Itu memang susahnya, sih, memang itu sekarang. jangankan investor ya investor retail macam kita aja nih dengan berbagai macam kebijakan terobosan pemerintah yang dalam waktu singkat itu ditelurkan gitu, mulai dari kebijakan pembentukan BUMN baru, BUMN ekspor baru, kemudian adanya rilis dari para lembaga rating ini, kemudian fiskal kita juga masih belum menunjukkan perbaikan dalam kedisiplinannya gitu, walaupun Iya. pemerintah klaimnya selalu ini masih bagus dan segala Di bawah macam. 3% ya. Iya, tapi ini semua satu persatu tuh belum ada yang Beres. gitu, tapi udah nambah lagi yang Nambah. baru yang Betul. bikin investor atau masyarakat jadinya bingung nih sebenarnya arahnya kemana sih Pak gitu. Makanya jadinya akhirnya market juga bingung ya, pada kabur semua ya. Betul. Dibilang dikatakan kita optimis, kita baik, konsumsi baik. Hmm. Ya rupiah. Obviously kita harus optimistis gitu. Itu ya memang harus dong. Apalagi kalau kita bicara di government pemerintahan ya harus menebar optimisme. Karena kalau pemerintahan yang atas aja udah pesimis ya apalagi kita yang bawah gitu. Wah kalah kabut, makin gitu ya kan. Cuma ya karena kita di dunia financial market kita harus based on data dong. Yes. Datanya apa? ISG turun 30% lebih. Rupiah depresiasi all time low 18.000 bahkan sekarang. Iya. Di non developed NDF-nya itu udah makin parah lagi bahkan 18,5 ke atas kalau di NDF-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, surplus neraca dagang kita cuma Iya, betul. nggak nyampe 100 juta USD loh. Itu mungkin salah satu yang terendah. Jadi kita surplus itu udah mungkin 70 bulan beruntun atau saya agak lupa datanya, tapi udah beruntun banget. Tapi sekarang seipit doang tuh. Menyusut Surplusnya. surplusnya. Jauh sekali bahkan. Ya akhirnya juga berujung kepada ini potensi untuk defisit nanti transaksi jadi- berjalan juga ya. Betul, kesana juga. Defisit fiskal kita juga mungkin close to 3%. Bahkan banyak ekonomi yang mengatakan bisa jebol di atas 3% kalau kondisinya kayak gini terus. Oke. Adanya PTDSI. Sebetulnya ini PTDSI kalau kita, ini bisa satu SK sendiri sebenarnya tuh PTDSI. Ya betul. Tadi kemarin juga kita udah ngobrol tuh sama Mbak Nanda gitu. Nanti kita hadirkan tiga-tiganya langsung. Mbak Nanda, Mas Revo, Mas Andi gitu. bahas DSI itu. pada dasarnya secara konsep menurut aku pribadi itu oke, actually. Cuman ya dengan kondisi yang ada saat ini mungkin kalau saya ngeliat ini belum ada kejelasan yang benar-benar clear ya akan seperti apa nih posisinya. Apakah DSI mengambil margin atau enggak, ngambil spread atau enggak, atau cuma nyocokin di sini ekspor impornya kayak gimana atau kayak gimana. Ini belum ada jelas perhitungannya akan seperti apa, keuntungannya dari mana dan sebagainya. Iya. Bahkan dari beberapa orang petinggi pun ada yang bilang dan juga Danantara harus cari profit dong. Pada intinya kan kayak gitu. Tapi ada yang bilang enggak ke sana arahnya, enggak mencari profit kayak gitu, tapi lebih ke nyocokin aja, memvalidasi angkanya ini sama atau enggak keluar masuknya. Jadi kan kayak ini yang benar yang mana gitu loh. Nah itu yang masih jadi kebingungan Ini arahnya juga kemana? sih. Belum tahu. Pengennya sih kemana? Ini jadinya juga orang pada bingung nih. Kini jadinya kita investnya kemana Iya, nih kemana? bro? Kondisi sekarang ya. Apa Iya. nggak usah malah? Kalau yang amannya yang saya bilang di beberapa kesempatan sebelumnya itu soal di RDPU bisa dipertimbangkan ya. Reksa dan Pasar uang dan pendapatan pasar tetap. uang. RDP, Oke. RDP. Karena saya coba tanya-tanya ke apart ya, termasuk juga kita di investasiku, saya juga coba cross check itu bisa net di 5,5 sampai 6% sebetulnya per Wih, tahun, per which is annum ya. lebih gede lah dibandingin deposito di bank-bank besar pada umumnya gitu. Meskipun kalau kita compare ke deposito bank digital mungkin ada yang bisa 7% kayak gitu ya, bahkan mungkin di atas itu. Tapi ya secara umum untuk RDPU bisa 5,5-6% net ya quite good lah Udah, kayak oke. gitu. Jadi mungkin bisa dialokasikan ke sana dulu ataupun ya itu cash dulu sih untuk sekarang kayak gitu sih. Tapi sekarang Atau orang kena bisa- lipstick effect. Apa tuh? Jadi Beli walaupun barang-barang murah. walaupun ekonominya mungkin kerasa sulit sekarang, bahwa mungkin harga-harga mahal segala macam, cuma untuk menghibur diri orang berusaha untuk memberikan reward yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Oke. Beli mainan, Iya, nonton iya. konser, Konser, iya, beli iya. skincare, Kalau brewek Pokemon itu ya. beli kartu Pokemon lo ya. Oh iya bener. Main Pokemon Megazstar kamu. Itu mahal juga tuh Pokemon. Asli, kayaknya Iya. itu
boleh deh lari ke investasi yang itu Karena ya. itu ada loh orang yang ngumpulin dari lama nilainya jadi tinggi jadi kan. miliaran gitu ya. Cuma Bentuk investasi baru itu tuh. kan tergantung bandar juga kan yang memberikan harga itu. Gorengannya luar biasa juga. Sama tergantung tren apa enggak kan. Iya. Ini kebetulan lagi Lagi tren. tren, kebetulan lagi hype. Ya dan ntar kita bikin trennya Toy Story aja lah. Kan ntar lagi mau naik tuh. Itu juga tumblernya udah pada diborong Iya sama kan? orang buat dijual lagi. Nah, itu. Kalau urusan goreng-gorengan Indonesia tuh paling jago. Iya. Paling cepet ngambil peluang tuh paling jago. Coba Tumblr Toy Story. Iya ada Oh, banyak. iya. Sampai segala keset-kesetnya juga. Tapi emang kita gitu gak sih? Maksudnya kita tahu nih udah terpuruk gitu ya. Mungkin ya udah akan lipstick effect terus aja gitu. Biar tetap Nah, ngerasa iya. aman ya kan. Biar gak stres mungkin ya. Iya. Gak apa-apa juga lipstick Living the effect life. kalau masih jelas tuh lo intensinya kemana gitu. Iya. Memang mau memberikan reward. Tapi kalau sampai besar pasak daripada tiang. Ya itu kan rugi juga Iya, jadinya Kalau cash ya. flow-nya negatif juga PR juga tuh. Iya. Nah tuh bahasanya tuh bagus tuh. Cash flow-nya negatif lu ngapain gitu kan. Heeh. Gimana caranya biar cash flow positif in Nah. this economy Mas Revo? Iya, Tips. berarti kurang tekenin pengeluaran dong. Iya. nggak naik Pengeluaran pendapatan. naikin pendapatan. Nah, naikin pendapatan ya macam-macam sih. Bisa dengan kerjaan utama kita harus perform sehingga dapat bonus. Contoh kayak gitu. Contoh. Susah Contoh. sekarang perusahaan kasih mana yang mau bonus. kasih bonus? Kita Mas, langsung, yang realistis aja lah Mas Revo. Gak tolong. usah Yaudah, terlalu gini. ini. Yaudah. Terlalu lipstick effect. Terlalu lipstick itu. Terlalu lipstick effect. Membuka keran baru. Oke. Bisa kan? Oh side job. Side job. Bisa dong. Bisnis. Just tip. Afiliasi Affiliate. gitu reseller atau bikin konten Udah terus dapat banyak tuh AdSense dan orang, sebagainya. Ya berarti harus ada unique selling point yang bisa kita sodorkan gitu kan. Iya, betul. Oke. Kayak gitu. Ya mungkin ya. Bisa. Yang kamu lakukan apa? Yang kamu Lagi bikin konten ya semoga ya. Oh, oke. Konten kreator Content coy. creator. Jangan jadi afiliator yang ngejebak orang ya. Jangan. Oh, nggak boleh. Giring-giring. Bener. Aku adukan Anda ke OJK nanti. Wah, Kamu harus kita ini. kelar nih nanti nih Edukasi kalau ini. kamu. Harus Nggak boleh benar. ada tiket ya. Nggak boleh. Siapapun kalian di luar sana jangan sampai menggiring opini atau informasi ke yang salah dan Yes. kemudian ngambil untung dari situ. Jangan, Itu nggak baik. perbuatan melanggar hukum. Iya. Nono ya. Asik. Ke situ Nono. Aduh. Ya udah deh, kita wrap dulu hari ini. Aha. Yang pasti sabar-sabar aja buat teman-teman yang saat ini masih berselancar di pasar modal. Kalau Yap. kata Mas Revo tadi benar bahwa the worst is yet to come. Sepertinya masih akan ada Anjlok-anjlok berikutnya. pelandaian yang lain, pelandaian yang lebih dalam lagi ya. Kelihatannya tapi harapannya sih nggak separah yang kan kita udah 30% tuh turunnya. Mungkin harusnya nggak makin jauh lagi lah gitu ya. Coba kasih tahu kita Bottomnya. terakhir support dan resistance untuk besok. Untuk besok di low hari ini 5.600-an ya. Itu supportnya, resistance-nya 5859. Oke. Baiklah. 55 nih, biasanya turun 1 poin dari Kita lihat prediksinya beliau. Harusnya. Turun 1. Ya, itu Banyak-banyak Detikers. hela napas ya. Kita tutup hari ini, kita selesai dulu untuk hari ini ya. Udah Siap. di jam setengah Berapa nih? 5 nih kita pamit dulu Detikers. Saya Eduardo Simaragir pamit. Belum. Kita masih 1 jam lagi Oh, masih lah. ada 1 jam Masih lagi ya? 1 jam lagi Iya dong. kan tadi kita udah duluan. Enggak ya? lain. Butuh minum dia ternyata ya. Oke, Mas Revo terima kasih banyak ya. Thank you. Abis ini kita mau ngebahas apa? Pak Misbakun udah di mana Pak Oh iya, Misbakun? udah di Kita mana? masih nungguin. Kita masih Pak nungguin. Misbakun mau kesini. Beneran ini. Iya. Iya. Oh, wow. Ya pokoknya dia hadir atau enggak itu akan menentukan. Rupiah besok bakal gimana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Yang mempresentasikan aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,
uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang, seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi, karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar 6, yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang. Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang nomine orang lain dan lain-lain. Gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas. Ya, bahkan pada saat melakukan pembelian rumah, itu ada palet, termasuk juga barang bukti juga yang sudah disita, ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional, pembelian barang tidak bergerak, itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain, tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut, diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen izin tinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor, dan lain-lain, ya selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45 tahun 2024 yang menentukan tentang jenis dan tarif atas PNBP. Di situ disebutkan misalkan untuk pelayanan keimigrasian. Ya. Pelayanan keimigrasian detailnya juga banyak, macam-macam gitu. Nah, itu ada angka yang harus sudah ditentukan. Nggak bisa kemudian diakalin. Nah, inilah prosesnya yang kemudian ditambahkan. Jadi sebagai tambahan informasi, sedikit saya tambahkan penjelasannya. Jadi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia, itu pada saat dia melakukan proses pengurusan administrasi itu seharusnya menggunakan semua proses pelayanannya secara daring. Nah, itu ada penjamin. Diawali dari kalau dia ingin berusaha, beraktivitas, bekerja, itu proses pengurusannya pertama yang dilakukan adalah RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini sebetulnya dua kementerian yang saling berkaitan. Satunya menerbitkan untuk RPTKA-nya, yang nanti terbitnya adalah TA01, itu pun juga jelas, tapi prosesnya sudah berjalan, gitu. Nah, kemudian begitu dia ingin bekerja, maka kemudian melakukan proses visanya sudah tentukan, ya bahwa visanya bekerja. Dan kemudian ada tambahannya adalah izin tinggal terbatas. Gitu. Nah, izin tinggal terbatas nanti pada saat perpanjangan juga ada 30 hari, 60 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang tidak terbatas. Gitu. Nah, ini proses inilah yang mulai dilakukan. Karena proses permohonan atau rekomendasi dari penjamin. Warga negara itu harus memiliki penjamin yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ingin bekerja di yuridiksinya wilayah Jakarta Barat, gitu, maka pengurusannya dilakukan di sana. Nah, oleh karena ini melibatkan dari proses di Kanim di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sebutkan ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, ya, kemudian ada juga penambahan keluarga atau penambahan dependen. Nah, prosesnya, gitu.
dilakukanlah di secara daring. Nah, kalau yang untuk yang dari Kandim ini, kantor-kantor imigrasi, ya sesuai dengan lokasi itu, dokumennya setelah dilakukan secara proses daring, nanti disubmit. Nah, pada saat dia submit inilah mulai ada pungutan. Kalau dia tidak memberikan, nggak dikirim-kirim, gitu, ditahan. Barang itu ditahan, gitu. Nanti kalau dia sudah diberikan sesuatu, ya nilainya mungkin relatif, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang lebih dan lain-lain, itu barulah disubmit untuk dikirim ke Direktorat Izin Tinggal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, nanti di sanalah baru dilakukan, atau di tingkat pusat itulah baru dilakukan otorisasi, gitu, disahkan. Nah, demikian juga di pusat, ya, diduga bahwa kalau tidak memberikan sesuatu, si penjamin, si pengurus ini hanya sekedar menggunakan PNBP, pembayaran secara PNBP-nya saja, maka ini juga tidak diotorisasi, tidak disetujui, diperlambat. Ya, jadi baik itu yang baru melakukan pengurusan awal, itu termasuk juga yang proses pengurusan selanjutnya. Perpanjangan, alih status, ya, update domisili, termasuk juga untuk yang izin masuk kembali. Jadi ada izin tinggal sementara, ada izin masuk kembali. Jadi bedanya kalau izin masuk kembali itu, ya, misalkan dia punya tinggal sampai dengan 1 bulan. Nah, tapi dalam kurun waktu 1 bulan, dia melakukan kegiatan atau pergilah ke negara lain lagi, kemudian di antara itu dia balik lagi. Nah, itu ada proses izin masuk kembali. Ya, jadi proses-prosesnya itu yang dilakukan. Nah, itu yang saya sampaikan, seharusnya bahwa proses-proses ini kan sudah dilakukan secara daring. Gitu. Artinya tidak ada lagi pertemuan antara pihak penjamin, pengurus dengan pihak operator. Gitu. Jadi sebenarnya sudah sistemnya sudah bagus. Ya. Maaf, saya izin minum ya. Ya, jadi sebetulnya sistemnya ini sudah bagus. Nah, cuma sekali lagi, seharusnya termasuk batasan waktu, harusnya juga sudah ada. Mungkin nanti Pak Asep bisa jelaskan atau Pak Taufik, gitu. Harusnya kalau sudah menggunakan sistem, harusnya ditentukan dari dokumen masuk sampai approval, ya, sampai diotorisasi itu berapa lama, gitu. Harusnya seperti itu, misalkan 5 hari, gitu ya. Jadi H+4 maksimal, H+5 itu sudah terbit, ya, sehingga pada saat orang masuk, jadi izin tinggal terbatas itu memang dokumennya tidak secara fisik. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, pada saat dia di autogate, sekarang itu kan sistemnya imigrasi sudah autogate ya, ditempel saja paspornya, itu langsung bisa masuk. Nah, sesaat kemudian, itu akan ada notifikasi yang menjelaskan tentang status dari izin tinggal sementaranya sudah dapat. Itu melalui email. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah prosesnya by system, by digitalisasi. Gitu ya. Jadi tidak lagi ada pertemuan orangnya harus ngambil dokumen apa, semuanya juga sebenarnya sudah tidak. Semua cukup diupload saja dokumen-dokumen itu, kan nanti ada proses verifikasi, ya, proses pengecekan dan lain-lain yang dilakukan oleh para petugas tersebut, gitu. Nah, seharusnya kalau itu dibatasi durasi waktunya sehingga tidak ada lagi peluang-peluang untuk mempersulit, memperlambat, ya, atau mungkin ya dengan berbagai macam alasan orang yang melakukan dari pihak penjamin itu yang mengajukan permohonan kemudian dia dihambat, kesannya seperti itu, gitu. Nah, prosesnya secara daring semuanya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Jadi ini menggambarkan ya bahwa praktek daripada proses permohonan izin ini yang tadi saya sebut dipersulit dan lain-lain dengan dipaksa membayar biaya-biaya tambahan ya pada loket-loket tertentu atau melalui proses yang sudah digitalisasi
baik dari tingkat wilayah itu sampai di tingkat pusat. Jadi yang daerah itu yang di kantor-kantor itu juga minta gitu. Makanya kemarin kegiatannya itu bukan hanya di Jakarta saja, ada di beberapa tempat juga gitu ya. Kemudian ini menggambarkan juga bahwa perbuatan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik ya oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah serta aliran uangnya itu setoran-setoran dari bottom up gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom up, bawah ke atas. Ngumpulnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening yang nomini tadi, atau UB atau cleaning service atau kerabat. Nah, dari peristiwa penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan, setelah mengumpulkan informasi dan bahan keterangan awal, dalam tahap penyelidikan, tim KPK melakukan pemeriksaan beberapa pihak secara paralel di beberapa lokasi. Ada di Polda Bali, ada di Polrestabes Bandung, dan termasuk juga yang di Jakarta. Dari sini kami mengamankan ada 18 orang, ya, salah satunya menyerahkan diri kemarin malam, ya, dan yang sebagian besar lagi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif sesuai aturan maksimal adalah 1 kali 24 jam. Para pihak antara lain ada SMG, yang bersangkutan adalah PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, kemudian JS, Direktur Izin Tinggal, BGS Kasubdit, PBS juga Kasubdit, kemudian RAA, Kakanim Jakarta Pusat 2024 sampai dengan 2025, dan Kakanim Jakarta Barat 2025-2026. GSP, Ketua Tim, Ahli Status, ya, kemudian GST, Staf Subdit Izin Tinggal, kemudian MR, pihak swasta, PR swasta, RDW swasta, JK itu juga swasta, RP swasta, IR swasta, FR itu swasta, SA juga swasta, RRI swasta, IMB itu juga swasta, dan SK yang menyerahkan diri. Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait. Ini kurang lebih totalnya, ya, akumulasinya mencapai 17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain ada 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing dengan rincian yang dari GSP, saldonya di rekening ada 2,2, kemudian 3 bundel sertifikat bidang tanah, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit. Oke. Hai, Detikers. Kita tadi lagi, gue sampai gimana ya mendengarkan tadi tuh siaran langsungnya. Orang kok di rekeningnya, kekayaannya, hartanya banyak amat ya. Iya. Dari mana ya? Gue tuh ada momen-momen refleksi juga pas dengerin tadi tuh kayak gila ya, kita lagi banyak banget yang ditangkap-tangkepin nih. Kan ini mulai dari ya Noel tadi kita sempat Betul. udah vonis, tapi kemudian Pak Dadan kemarin habis Aji langsung kena tangkap. Terus nggak selang beberapa saat kemudian ada Ini SK. Pak Silmi Karim juga. Kenapa nggak disebut tadi namanya pakai SK aja ya, kan kita udah tahu Nanti ya. orang tahu surat kuasa, Nah, surat makanya. keterangan. Ini mau kita panggil dengan BA ini berarti. Brand ambassador. Enggak usah disingkat-singkat lah ya. Nggak usah. Brigadir Anissa akan menyapa kita sore hari ini untuk laporan traffic Jakarta dan sekitarnya hari ini. Yes. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Anissa. Selamat sore Edo dan Novel. Selamat sore Brigadir Anissa. Brigadir Anissa nonton sinetron nggak?
Ini mau Aku tebak-tebakan nih? kebetulan nggak begitu suka sih Kak. Nggak apa-apa, boleh kok. Kamu mau kasih tebak-tebakan ya? Enggak, aku mau nanya ada rekomendasi enggak? Aku lagi gabut aja, lagi gabut. Lagi gabut mah nontonin NTMC Polda Nonton Metro. ada series bagus banget Kak. Aku lagi Apa? sering nonton akhir-akhir ini. Apa judulnya? Off Campus. Apa? Bagus banget. Itu di Aku Prime ya? bener-bener nonton sampai aku betul sekali. Oke, Apa tadi ntar aku namanya? kasih tahu. Ulang-ulang udah 3 Off kali Kak Campus aku ada. nonton Oh, series oke. itu. Oke. Aku baru mau nonton. Makasih loh Brigadir Anissa ya. Nanti abis ini aku juga akan Best nonton. filmnya, Tapi seriesnya. sekarang langsung saja laporannya. Baik, terima kasih rekan di studio juga selama sore Detiker. Saya Brigadir Anissa akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini memasuki jam pulang perkantoran. Memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan CPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama untuk situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri terpantau masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Prof. Sudiatmo juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Masih di kawasan Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan CPO Tebet. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang. Situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Juga kendaraan sudah mulai mengalami perlambatan laju dikarenakan peningkatan memasuki jam pulang perkantoran. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan untuk tidak menggunakan jalur basis sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan dari arah sebaliknya situasi arus lalu lintasnya masih terpantau relatif lancar. Dan untuk tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang terpantau juga sudah ada peningkatan, namun arah sebaliknya masih terpantau dalam keadaan relatif ramai dan lancar. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang Japaran Porong, Sidoarjo. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan mengarah ke Malang. Situasi arus lalu lintasnya untuk sore hari ini masih terpantau relatif lancar, namun memang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan angkutan berat yang melintas. Kami menghimbau untuk berhati-hati, menjaga jarak aman, serta menghindari blind spot. Dan juga dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto juga pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan, dominasi juga kendaraan angkutan berat. Kami menghimbau juga menjaga jarak aman, serta memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir kita akan mengajak Anda ke kawasan Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Arus lalu lintas dari kampus UNUD atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata. Begitupun untuk arah sebaliknya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar, ketersendatan menjelang traffic light. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika, juga situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar, ketersendatan menjelang traffic light. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas, dan juga untuk selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang karena minimnya jembatan penyeberangan di kawasan ini. Dan juga kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima dan juga fisik ada dalam keadaan yang sehat. Dan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Luar biasa sekali sore hari ini. Ternyata seluruh Indonesia lancar jaya ya. Amin. Cuma yang di rekening aja nih kurang lancar. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu di kesempatan yang lainnya Terima ya. kasih, sehat Selamat selalu, sore. Kak. Terima Sama-sama. kasih. Kita Nah. break dulu yuk guys. Iya nih. Kita tadi udah saksikan konferensi pers dari KPK Betul. terkait apa yang baru saja dilakukan OTT di tadi malam. Kita break dulu, habis ini kita akan suka-suka kita deh mau ngapain habis ini Jangan Detikers. dong. Jangan dong. Surprise pokoknya habis ini Detikers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, Detikers, ini kita akan lanjutkan lagi untuk konferensi pers dari KPK yang mana akan menunjukkan barang bukti nih.
Ini paling penting juga. Kita saksikan langsung Detikers ke lokasi yang saat ini masih berlangsung. Ini dia. Ini dia. Baik, kawan-kawan jurnalis, kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sesi 1 kita buka 3 penanya. Sisi sini ada Mas Wahyu, tengah, kemudian nanti ada Mas Bayu, 3 dulu. Dari sana dulu nggak apa-apa, Mbak Sarah. Mas Bayu dari Sinpo, silakan. Selamat sore Pak Ketua, selamat sore Pak Sep, selamat sore Mas dan Bapak-Bapak yang di depan. Mohon izin saya mau bertanya terkait nominalnya Pak. Ini kan temuan PPATK itu 366 miliar dari 96 rekening. Terus yang terungkap uangnya itu berasal dari jaringan pengurusan izin 145 miliar. Berarti terus ditambah 96, sekian itu berasal dari gaji. Berarti ada sekitar 200-an sisanya yang belum ketahuan. Apakah dari nominal tersebut ada lini bisnis di internal IMIPAS yang belum terungkap? Lini bisnis yang dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan haram gitu Pak ya. Terus selanjutnya kalau seandainya ini tindak pidana kasusnya bersifat sistemik, sementara tersangkanya 8 orang, apakah ada kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut Pak? Terus daerah mana saja yang jadi kantung terbanyak pemasukan setoran dari pengurusan imigrasi? Begitu penerimaan yang terus pertanyaan selanjutnya, penerimaan yang didapat oleh SK itu tembusnya kapan Pak? Apakah ketika SK ini menjabat sebagai dirjen atau setelah dia naik jadi wamen masih menerima? Terus yang terakhir ada istilah malaikat, vokalis, backing vokal, koreografer dan sebagainya. Itu yang ditutupin siapa sih Pak? Sosoknya siapa saja di antara malaikat dan kawan-kawan itu? Apakah ada sosok yang di atasnya malaikat mungkin dan sebagainya? Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu. Pertanyaannya sangat lengkap ya. Ada 5 poin kami catat semuanya. Kita ke sisi tengah, silakan. Cek, oke. Selamat petang Bapak-Bapak, saya Max dari Sinpo TV. Mungkin tadi berhubungan dengan pertanyaan Mas Bayu tadi, mungkin spesifiknya adalah terkait dengan celah izin kitas dan kitab ini, kalau boleh tahu, boleh didetilkan lagi, apakah celah ini muncul ketika kepemimpinannya Pak SK begitu, atau memang celah ini udah sistemik di nomenklatur Kemenkumham sebelumnya, dan memang ini jadi bom waktu di masa sekarang. Apakah memang
celah izin kitas dan kitab ini memang sudah mengakar dari nomenklatur dari Kemenkumham dari dulu sampai sekarang pun nomenklaturnya berubah juga. Ini masih sistemik Pak itu. Dan juga mungkin tadi menyambung pertanyaan Mas Bayu tadi terkait dengan inisial SK itu kan 100 juta per minggu. Ini memang jatah preman ini, bahasa kasarnya ini adalah apakah sejak beliau mengetahui celah ini atau memang beliau sudah menjadi sebagai wamen Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Max. Ada 2 poin ya. Mike atau Max? Max ya, terima kasih Mas Max. Kita geser ke sisi depan, ada Mas Wahyu dari Kabar 6. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, saya Wahyu dari kabar6.com. Saya tadi menyambung dari pertanyaan kawan tadi, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ini bukan individu, bukan personal, bahwa ini sistematis. Dan pelaku atau wamen ini menjadi tersangka ini sebenarnya penyidikannya itu atau pemantauannya sejak menjadi dirjen di Kementerian Hukum dan HAM. Artinya ini memang sudah sistematis, memang sudah mengakar, garis komando uang jago itu memang sudah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Apakah juga nanti akan diperiksa mantan Menteri Hukum dan HAM pada masa lalu dan juga dirjen imigrasi sebelum Silmi? Ini sepertinya memang sudah mengakar. Kedua, pertanyaan saya ini terkait apakah KPK juga akan melakukan penyisiran pemeriksaan di imigrasi seperti Jakarta Selatan ataupun yang di bandara. Dan juga apakah KPK juga akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja misalnya dan Polda Bali. Seperti yang diketahui bahwa di Bali itu ada yang namanya Kampung Rusia. Dan Silmi ini memang pemain kripto. Dia banyak menukarkan dari sana permainannya. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Itu saja yang saya pertanyaan dari saya dari kabar6.com. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Tidak hanya pertanyaan tapi juga informasi yang tentunya jadi pengayaan bagi kami. Pak Ketua mungkin bisa. Ya, oke baik. Nanti sebagian besar akan dijawab oleh Pak Asep, Deputi Penindakan atau Pak Taufik ya. Saya hanya rangkuman saja dari beberapa hal ini. Jadi kalau kita cerita tentang imigrasi ini kan bukan hanya soal izin tinggal saja. Izin tinggal itu kan juga pelaksanaan di Direktorat Izin Tinggal pun juga macam-macam, banyak kegiatannya. Termasuk juga yang tadi disampaikan sama Mas Wahyu, ya, ada overstay, ya, ada yang kemudian statusnya nggak jelas kegiatannya. Ya visanya turis, kunjungan, tapi kemudian melakukan aktivitas macam-macam ya, baik itu abu-abu atau aktivitas yang terang benderang dan sebagainya. Jadi banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan gitu. Nah kemudian dari proses yang tadi saya sudah jelaskan terkait masalah nilai gitu ya, tentu kami membatasi yang pertama adalah dari yang sudah dilakukan atau yang sudah kami dapatkan dari laporan hasil analisis. Itu. Jadi sementara kami berangkatnya dari itu dulu. Kalau nggak ada ya juga tentu kan nggak mungkin kemudian merambah. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan dari BAP ada informasi, ada keterangan, ada tambahan, bahkan mungkin nanti pada saat kegiatan upaya paksa yang lainnya kita dapatkan dokumen tambahan, ya itu juga pasti akan kita lakukan. Gitu. Jadi ini kan baru terhadap yang beberapa orang. Ya, dengan nilai 145. Nah, bagaimana dengan sisanya? Itu karena pasti masih ada beberapa. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan juga itu mungkin terjadi di tempat yang lain, gitu, kanim-kanim yang lain. Itu karena saya juga dapat informasi, ya, ada yang mempermudah, gitu, ada yang mempersulit, gitu. Jadi bukan hanya sekedar mempersulit, mempermudah, mempercepat itu juga ada angkanya. Gitu. Jadi kalau misalkan orangnya buru-buru mau masuk karena sesuatu dan lain hal, mempercepat, mempermudah pun, karena tadi Pak Taufik menjelaskan, ada sebenarnya batas waktunya adalah lengkap maksimal 3-7 hari. Gitu. Proses pengurusan izin tinggal sementara. Gitu. Tapi kalau mau misalkan durasi kilat khusus mungkin juga ada juga.
gitu. Ya, jadi tambahnya seperti itu. Kemudian yang tadi kode-kode apa segala macam, ya itu sudah berdasarkan hasil keterangan, gitu. Tentu dalam proses konfes tidak mungkin kita sebutkan, gitu. Tapi itu sudah terkonfirmasi, ya pihak-pihak yang kemudian diberikan kode-kode tersebut dan mereka-mereka itu yang sementara. Oke, jadi ini masih tetap berlangsung ya konferensi pers tangkap tangan dugaan korupsi di Kemenkumham, di mana ini lagi sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan media. Apakah ada pertanyaan dari rekan Edo? Nah, itu tadi menarik tuh soal 96 rekening ya. Iya lah, aliran dananya. langsung kayak, hah, baik banget, buset deh. Sama yang menarik juga tadi ini ya, tentang ada vokalis, ada malaikat, kayak gitu-gitu. Siapa sosok di atas malaikat barangkali juga ada yang bisa gitu. di-spill. Ini kalau misalnya kita urutkan Detikar soal kasus OTT yang berlangsung di kantor imigrasi Jakarta Barat di tanggal 2 sampai dengan 3 Juni sebenarnya. Jadi dari Selumbari sampai kemarin ya. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang termasuk di dalamnya Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dugaannya ini berkaitan sama pengurusan izin tinggal warga negara asing. Seperti Kitas dan juga Kita. Di hasil penyelidikan awalnya, KPK menemukan adanya jaringan transaksi keuangan yang cukup luas. Ditelusuri 96 rekening yang diduga terkait dengan praktik pemerasan atau penerimaan uang ilegal dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Aliran dana ini diduga melibatkan sejumlah pihak dan berlangsung dalam periode yang tidak singkat. Tadi sempat disinggung juga bahwa sempat waktu di imigrasi sampai ke Wamen juga kah gitu ya. Selain memeriksa rekening-rekening ini, KPK juga menyita berbagai aset dan barang bukti juga. Tadi juga sempat ditunjukkan begitu, ada uang tunai dalam dolar Amerika, dolar Singapura, ada emas juga, ada kendaraan roda 2, roda 4, dan juga dokumen serta alat bukti elektronik yang berkaitan sama transaksi keuangan. Itu banyak ya nih perkara jatah preman tadi itu juga sempat disebutkan. Tapi yang menarik ya, memang juga dari KPK tadi membeberkan kode-kode yang digunakan tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi. Gak usah kita singkatkan ya, kalau tadi kan di KPK kan disingkat ya jadi SK ya. Ini ya Silmi Karim dan kawan-kawan. Jadi menyamarkan pembagian uangnya. Nah, kode yang dipakai itu ada vokalis sampai gitaris. Jadi kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band. Jadi misalnya tadi udah disampaikan juga ya, vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vokal dapat sekian, koreografer pun ada gitu. Penggulung kabel ada nggak? Nah, fotografer, videografer, tim sosmed ya kan, manajer, road manager barangkali gitu kan. Jadi dipakailah kode-kode tersebut untuk menentukan atau membedakan jumlah aliran uangnya juga gitu ke pihak-pihak tertentu. Nah, habis itu ya uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian juga untuk pembelian aset ataupun kegiatan usaha yang tadi tuh towing ya, untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Jadi palsu-palsu itu ya. Nah, kemudian diketahui Silmi Karim ini resmi ditahan KPK, dan selain Silmi Karim sendiri ada 7 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini dijeratnya dengan pasal pemerasan dan juga gratifikasi. Sudah barang buktinya juga sudah, dan orang-orangnya nih ya selain jadi SK DKK. Nah, ini DKK-nya nih dan kawan-kawannya nih. Kalau ada PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025 Safar Muhammad Godam. Kemudian Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra. Jaya Saputra namanya. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tesar Bayu Setiaji. Kemudian Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantio. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024 sampai 2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah. Kemudian ada Ketua Tim Ahli Status ITAS Juniardi Sri Priyambudi, dan yang terakhir ada Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Mengutip nama-namanya. itu tadi semua pejabat eselon tuh ya, dilihat-lihat jabatannya. Mengutip kata-katanya Pak Prabowo, Apa tuh? kalau ikan itu busuk biasanya dari kepalanya. Nah. Berarti kita harus cek juga tuh bawahan-bawahannya kayak apa tuh tingkahnya. Iya benar banget. Urusan izin-izin ini kan banyak sekali ya di Kementerian Imigrasi, juga termasuk salah satunya yang paling banyak. Jadi sangat disayangkan kejadian ini sampai terjadi, tapi sangat disyukuri ini bisa diungkap begitu. KPK sudah mengungkapkan bahwa total uang pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA ini dari 2022 sampai 2026 jumlahnya katanya 145 miliar. Tepatnya 145,5 miliar dibagi-bagi tiap Jumat. Ya ampun Pak, itu hari berkah. Ya berkah buat mereka tapi berkahnya halal tuh. Kok bisa sih kayak gitu Bapak? Ini ya katanya uang hasil dugaan pemerasan izin ini dibagikan ke para oknum di Dirjen IMIPAS, Kementerian IMIPAS setiap pekan di hari Jumat. Salah satunya Saudara SK Silmi Karim yang menerima jatah rutin katanya setiap minggu itu 100 juta rupiah. Ya seminggu 100 juta kita ya Allah ya Detikers. Seminggu 1 juta aja udah syukur banget kali. Ya nggak sih? Iyalah, intis ekonomi ya. Iya, untuk tambahan-tambahan. Ingat tadi kata Mas Revo ya kan kita butuh membuat keran baru. Betul. Indis ekonomi Ini malah gitu. kerannya keran gaib yang dibikin ya. Iya, ketangkep kan. Aduh. Sama semua-muanya tuh. Udah semua-muanya belum ya? Tapi unik. Gue penasaran deh kan dari mana ide membuat samarannya tuh Si vokalis gitu-gitu ya. Di dalam sebuah grup band, vokalis. Tapi tiba-tiba ada malaikat. Iya. Tiba-tiba ada malaikat. Nah itu dia makanya tadi sampai dipertanyakan juga ada rekan media yang apakah di atas malaikat ada lagi? Iya itu dia makanya. Iya, berarti malaikat ini buat si yang paling atasnya dong ya? Ya nggak sih harusnya? Ya kan kalau misalnya mereka juga kan gak atas banget juga kan. Sempet juga di kemarin tuh ada WhatsApp yang dibalas juga atau ada pesan singkat yang dibalas sama Pak Silmi Karim sebelum beliau ditangkap sama atau menyerahkan diri ke KPK. Saat itu beliau sempat balas pesan dari wartawan yang nanyain soal kasus ini. Kemudian beliau tanya ke Pak Menteri gitu. Wow. Oke, baiklah nanti kita akan tunggu update-nya. Yang pasti 8 tersangka sudah langsung ditahan dan penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dan ini disangkakan dengan pasal 12 huruf E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan dilapisi pasal 12B atau penerimaan lainnya alias gratifikasi. Ini ya mengingat Pak Menteri Pak Menko Yusril Iza Mahendra juga sempat bilang kalau Presiden tidak main-main untuk penanganan kasus korupsi ini. Gua jujur agak deg-degan nih nanti ketika pulang siapa lagi yang bakal ditangkap nih. Karena dia tiap malam kan. Iya ada ya. Sore ke malam gitu. Iya. Mending ngaku deh. Daripada diciduk ya kan, ngaku duluan deh. Beretikat baik kan kayak gitu ya istilahnya ya. Ini udah isu soal OTT KPK, kemudian isu reshuffle juga. Nah. Sibuk banget dunia. Besok apa nih berita update kita ya di Detik Sore ya? Kayaknya kita harus jaga kondisi ya. Oh iya benar juga. Selalu ada spekulasi soal itu ya ketika ada kasus-kasus besar yang diungkap, kemudian ada spekulasi soal ini pengalihan ke isu yang mana nih, dari isu yang mana nih. Kalau nggak salah, alhamdulillah Detik.com akan senantiasa mengawal semua isu itu sehingga tidak ada yang teralihkan ya Detik. Iya tetap amanah ya. Terakhir bukannya katanya ada yang lagi dikumpulin rame-rame tuh ya, kepala dapur atau apa sih? Oh yang kemarin, iya sama Pak Prabowo dikumpulin petugas pemilik SPPG ya di Sentul waktu itu. Bertepatan dengan ditangkapnya Pak Dadan Hidayat. Dadan, iya benar. Ya kita nantikan lah ya update-update berikutnya. Sekalian juga kita doakan buat Om Tio Pakusadewo yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Penyakitnya apa ya? Kemarin sempat gue lihat di
kolom komentarnya Oh, aku belum update. Instagramnya Om Tio gitu. Tapi apapun itu semoga lekas sembuh. Amin. Tio Pakusadewo yang saat ini sedang dirawat dan kita doakan bisa segera pulih kembali menjalani aktivitas dengan normal. Kembali lagi ke industri film tanah air. Kita tunggu karya-karyanya. Gue suka banget beliau di film Surat dari Praha. Wah, itu terbaik memang ya. Baiklah, karena waktu juga ya kan. Sekarang Yang- sudah 17.30 pas ya. Besok Yeah. kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi besok. Kita pamit dulu hari ini. Detikers, makasih banget sudah Yes. menemani kita dari jam 3 sore tadi. Pokoknya akan kembali dengan berita-berita yang dar-der-dor besok, yang tetap amanah, tapi beritanya pokoknya ada gitu. Iya dong, kan ada dong pokoknya. Iyalah, pokoknya ada aja nanti Yes. ya Detikers ya. Makanya kita akan kembali lagi besok tentunya dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Dari Senin sampai Jumat. Edward Rusmarkir pamit. Feli Semaiko pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye-bye.